Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha dari 11 IPA 5, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming atau pemanasan global. Global warming adalah keadaan di mana suhu bumi meningkat. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan klorofluorkarbon. Gimana sih terjadinya proses pemanasan global itu? Berawal dari cahaya dan panas matahari melewati atmosfer bumi dan melewati gas-gas yang berada di atmosfer bumi dan sampai di permukaan bumi. Sesampainya di permukaan bumi, panas dan cahaya matahari akan diserap oleh ekosistem yang ada di permukaan bumi dan sebagiannya lagi akan dipantulkan kembali ke angkasa. Namun, dikarenakan di atmosfer adanya gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan nitrogen dioksida dan sebagainya yang lain, sehingga cahaya dan panas matahari ini tidak dapat disalurkan kembali ke angkasa sehingga dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dan inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat, dan proses ini disebut proses efek rumah kaca. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Sebenarnya itu ada banyak, cuman di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil. Kedua, sampah organik. Ketiga, kerusakan hutan. Keempat, pertanian dan peternakan. Pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu mengandung karbon. Jadi tentunya kalau misalkan kita membakar gitu pasti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Itu biasanya suka ada di pembakaran mesin kendaraan, pembakaran mesin pabrik atau industri, atau pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab terjadinya pemanasan global yang terjadi saat ini, dan semakin buruk karena tingginya penggunaan kendaraan bermotor. Kedua, sampah organik. Gak cuma sampah anorganik aja yang bermasalah, tapi sampah organik juga bermasalah. Yang kalian tahu pasti sampah organik itu yang pelapukan, yang mengalami pelapukan gitu ya. Contohnya daun, sayur, dan sebagainya. Nah, apabila sampah organik ini tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menghasilkan gas metana yang diperkirakan 1 ton sampah akan menghasilkan 50 kg gas metana. Gas metana berada di atmosfer sekitar 7-10 tahun yang dapat meningkatkan suhu sekitar 1,3 derajat Celcius per tahunnya. Gas metana ini memiliki potensi lebih besar ketimbang karbon dioksida. Gas metana memiliki nilai global warming potential 21 yang artinya setiap molekul metana mampu memanaskan 21 kali lipat dari molekul karbon dioksida. Selain itu, yang lebih parahnya lagi, gas metana ini tidak dapat diserap klorofil, beda dengan karbon dioksida ya. Yang ketiga, kerusakan hutan. Itu jelas banget ya kalau kerusakan hutan, karena di hutan itu banyak tumbuhan, dan tumbuhan itu berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, gas CO2 ini kan merupakan gas efek rumah kaca, sehingga kalau misalkan terjadinya kerusakan atau penggundulan pada hutan, maka memberi potensi hilangnya faktor penyerap gas karbon dioksida di atmosfer, sehingga akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Keempat, pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang. Terdengarnya mungkin aneh, tapi di sini saya akan menjelaskan kenapa sawah-sawah tergenang ini mampu berpotensi mengalami pemanasan global. Karena kan kalau misalkan di sawah itu kan ya kayak tergenang terus kering, tergenang terus kering. Nah, lingkungan seperti ini ideal sekali untuk mikroorganisme yang ada di sawah itu menghasilkan gas nitrogen. Selain itu, penggunaan pupuk kimia juga dapat menghasilkan gas metana. Terus pembakaran sisa-sisa tanaman dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Dan pada industri peternakan juga
penyebab salah satu pemanasan global. Contohnya industri peternakan sapi juga menghasilkan gas metana. Gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Selain itu, peternakan sapi ini sudah menyebabkan 80% penggundulan hutan Amazon. Nah, apa sih yang dampak pemanasan global itu? Apa sih dampak pemanasan global itu? Sebenarnya pasti ada banyak banget, tapi di sini aku mau ngejelasin 4 aja. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Kedua, peningkatan permukaan air laut. Ketiga, kehidupan hewan liar dan tumbuhan terganggu. Keempat, kesehatan manusia juga terganggu. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Hal ini dikarenakan atmosfer sudah berubah di berbagai titik dan itu mempengaruhi iklim. Iklim akan mempengaruhi siklus musimnya, akan mempengaruhi siklus musim. Nah, siklus musim ini akan terganggu dapat dilihat kayak dari tadinya musim kemarau menjadi musim hujan menjadi musim kemarau atau pergeseran bulannya. Selain itu juga berpengaruh ya siklus musim ini terhadap manusia. Contohnya para petani. Jadi bingung mau kapan waktunya panen atau kapan waktunya untuk bertani gitu. Nah, dari situ maka pertanian dan peternakan akan mengalami penurunan. Yang kedua, peningkatan permukaan air laut. Pemanasan global akan mencairkan lempengan es di kutub, sehingga semakin besar volume air. Perubahan tinggi permukaan laut akan sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di pantai utamanya. Contohnya di Belanda, naik aja 100 cm itu akan menenggelamkan sekitar 6% Belanda dan 17,5% Bangladesh. Selain itu, jika tinggi lautan mencapai muara sungai, maka akan terjadi banjir yang diakibatkan oleh air pasang di daratan. Selain itu, laut menjadi hangat. Nah, kalau misalkan laut hangat, ini berpengaruh sama koral-koral yang ada di laut. Koral-koral di sana bisa jadi mati, dan kalau mati, ini mempengaruhi ekosistem di laut dan bisa menjadi musnah ekosistem di laut sana. Ketiga, kehidupan hewan liar dan tumbuhan juga terganggu. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sulit untuk menghindari pemanasan global. Alasannya karena lahan telah dikuasai oleh manusia. Akibat pemanasan global ini, hewan gak bisa bermigrasi kemana-mana. Kalaupun bermigrasi, pasti dia cari ke tempat yang sesuai dengan habitat awalnya. Tapi kalau misalkan dia gak bisa bermigrasi, kemungkinan juga dia akan musnah. Begitu pula dengan tumbuhan. Keempat, kesehatan manusia pun terganggu. Kenaikan suhu global dapat memicu banyak penyakit yang berkaitan dengan panas dan kematian, seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Tak hanya itu, penyakit DBD dan malaria juga bisa semakin luas. Selain itu, dapat menyebabkan kekeringan sehingga mengurangi produksi pangan. Nah, bagaimana sih udah terjadi pemanasan global, terus udah ada dampaknya, terus kita bisa nggak sih menghentikan semua itu? Sayangnya aku mesti bilang gini, enggak. Tapi kita bisa meminimalisir kejadian itu atau mengurangi pemanasan global. Caranya seperti apa? Pertama, mengurangi bahan bakar fosil. Kedua, menggunakan energi alternatif. Ini contohnya kayak sinar matahari, angin, air. Sebenarnya banyak gak sih sinar matahari, angin, air. Cuman manusia itu belum bisa memaksimalkan energi alternatif itu. Kita terlalu tergantung sama bahan bakar fosil. Ketiga, menggalakkan reboisasi atau penanaman kembali. Keempat, menerapkan sistem budidaya pertanian dan peternakan yang baik. Yang seperti apa sih? Salah satunya menggunakan pupuk yang organik. Tapi pupuk organik juga ini harus dari kotoran hewan yang matang. Kalau misalkan bukan dari kotoran hewan yang matang atau kotoran hewan yang fresh gitu ya, ini bisa menyebabkan gas metana gitu ya. Terus mengatur penggunaan listrik. Kenapa? Kan banyak banget ya penggunaan listrik itu membutuhkan bahan bakar fosil. Jadi dengan kita menghemat penggunaan listrik, tandanya kita juga menghemat bahan bakar fosil dan mengurangi karbon dioksida.
Tiga, ke 6, melakukan reuse, recycle, sama reduce. Terus yang selanjutnya, mengurangi dan menghindari penggunaan alat yang menghasilkan klorofluorkarbon. Contohnya AC, kulkas. Nah, saran aku sih kalian banyakin aja ventilasi yang ada di rumah. Kalau misalkan butuh-butuh banget AC, nah cari AC yang non klorofluorkarbon. Terus tidak menebang pohon atau membakar hutan sembarangan. Bagaimana sih kesadaran manusia tentang hal ini, tentang si pemanasan global ini? Di dunia ini banyak banget manusia nggak sih? Jadi aku nggak bisa bilang semuanya minim kesadaran, semuanya sadar. Nope, I cannot say like that. Jadi ada yang minim kesadaran, ada yang sadar tapi nggak peduli gitu. Nah, ini aku kasih beberkan saja ya faktanya gitu. Ada orang yang minim kesadaran, salah satunya pernah terjadi di Indonesia waktu sekitar tahun 2019-an mungkin. Nah, di tahun 2019 mulai mungkin September atau Oktober gitu ya, kan terjadi kebakaran hutan di Kalimantan sama Riau dan di beberapa titik Indonesia yang lainnya gitu. Ini adalah salah satu bentuk minimnya kesadaran akan pemanasan global gitu ya. Terus ini juga oknum ini rela gitu untuk mengorbankan kualitas udara, mengorbankan kehidupan masyarakat, mengorbankan habitat yang ada di sana, ekosistem yang di sana demi kepentingan perusahaan sendiri. Ini adalah bentuk minimnya kesadaran masyarakat akan pemanasan global. Dan yang sehari-hari contohnya macet. Kenapa? Kan macet itu banyak kendaraan dan kendaraan yang kita tahu banyak menggunakan bahan bakar fosil. Nah, ini dapat dilihat sebagai bentuk minimnya kesadaran juga. Selain itu yang bikin sadnya lagi, yang bikin sedihnya, biasanya dalam satu mobil itu ada cuma satu orang. Padahal kenapa dia nggak pakai kendaraan umum gitu ya? Atau kalau misalkan dekat naik sepeda, itu kan lebih bikin sehat juga dan bikin pemanasan global juga nggak semakin parah gitu. Terus gak semua orang kok kayak gitu. Contohnya kalian pasti tahu orang di sebelah ini, Greta Thunberg. Dia adalah gadis, umurnya mungkin sekitaran aku 16 atau 17 tahun dari Swedia. Dia pas umur 8 tahun, dia udah mulai sadar kalau climate change itu diakibatkan oleh aktivitas manusia. Climate change sama aja ya kayak pemanasan global. Nah, mulai dari situ, pas umur 8 tahun dia sadar climate change itu diakibatkan oleh manusia, dan di umur dia yang sekitar mungkin 15-16 tahunan, dia mulai diam di parlemen Swedia gitu, terus bikin kampanye tentang kalau misalkan iklim sudah berubah gitu. Dan dengan dia ini banyak banget orang yang tersadarkan tentang terjadinya climate change. Bahkan dia sendiri berani menggeretak para pemimpin melewati speech-nya atau pidatonya gitu yang disebut How Dare You. Kalian bisa nonton YouTube-nya nanti. Nah, dimulai dari dia, sekarang banyak banget yang mengikuti dia dari penjuru dunia. Dan waktu itu sempat disebut kampanye dia ini terbesar, kampanye tentang climate change ini terbesar sepanjang sejarah, katanya seperti itu. Terus tidak hanya melewati kampanye saja, dia juga menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pertama, dia enggak makan daging, dia vegetarian, karena kan yang seperti kita tahu peternakan dapat mempengaruhi pemanasan global. Terus yang kedua, dia nggak menggunakan pesawat, dia menggunakan jalur laut. Itu diterapin dia waktu pergi dari Inggris ke Amerika menggunakan kapal. Nah, katanya dia bilang saya nggak mau memperbanyak jejak karbon dioksida gitu kan. Terus udah gitu dia juga nggak shopping kalau misalkan nggak perlu banget gitu. Kalau misalkan perlu banget ya dia baru mulai shopping gitu. Aku harap banyak orang yang seperti dia. Amin.
Next, gimana sih kondisi pemanasan global saat COVID-19? Nah, sekarang kan lagi COVID-19 nih ya. Gimana sih keadaan udara sekarang? Dilansir dari bbc.com, ketika banyak industri yang mulai tutup, terus transportasi juga udah gak banyak yang di luar berlulu lalang kan, dan kita juga udah work from home, terus study from home kan. Nah, ini ternyata walaupun berdampak negatif kepada kita kayak jadi bosan di rumah aja, tapi berdampak positif bagi udara. Ternyata Allah itu mengirimkan suatu virus gitu, menghidupkan suatu virus, pasti ada hikmahnya gitu kan ya. Dikarenakan banyak pabrik yang tidak beroperasi lagi di New York, tingkat polusi berkurang sebanyak 50%. Dan di Cina juga, yang katanya juga termasuk penyumbang polusi udara terbesar, salah satunya, nah berkurang sekitar 25% dan semakin turun hingga 40%. Dan kualitas udaranya juga meningkat sekitar 11,4%. Nah, di Eropa, satelit menunjukkan emisi nitrogen dioksida memudar di Italia Utara. Nah, ternyata polusi udara menjadi berkurang, dan dari polusi udara ini karena polusi udara berkurang, mungkin ini akan meminimalisir terjadinya pemanasan global. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan karena saya sekedar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.